Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja. Jadi, anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan tenaga kerja karyawan. Menurut manajemen sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Di dalam perusahaan, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung adalah terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung memiliki sifat besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Untuk yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga produk. Untuk tenaga kerja tidak langsung mempunyai sifat-sifat yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel, artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Reza Fahmi dengan NIM 2017 2107 06. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya dia sudah menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja, yaitu suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Terus dia juga sudah menjelaskan tentang tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang pekerjaannya langsung berperan dalam proses produksi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam anggaran tersebut, yaitu yang pertama, penarikan tenaga kerja, yang kedua, pelatihan tenaga kerja, yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja, yang keempat, pengawasan tenaga kerja, yang terakhir, gaji dan upah. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Anggaran jam kerja langsung. Anggaran ini yaitu anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi dan tentang standar pemakaian jam kerja. Yang terdapat dalam anggaran ini yaitu yang pertama ada waktu kapan produksi dimulai, yang kedua jumlah jam buruh untuk setiap jenis barang produksi, 3 jumlah barang yang diproduksi, 4 jenis barang yang dihasilkan, dan yang kelima bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Cara perhitungan anggaran jam kerja yaitu anggaran jam kerja langsung sama dengan anggaran produksi dikali standar jam kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadimia Aulia Fatin dengan NIM 2018-2191. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran biaya tenaga kerja. Setelah anggaran jam kerja langsung, berikutnya adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja yang dipakai untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja dan untuk menentukan harga pokok produksi per unit. Berikut yang termasuk ke dalam anggaran biaya tenaga kerja.
Yang pertama yaitu menentukan waktu atau kapan produksi ini dimulai. Yang kedua, jumlah jam buruh untuk setiap jenis barang. Yang ketiga, jumlah barang yang diproduksi. Yang keempat, jenis barang yang diproduksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan. Yang keenam, tingkat upah rata-rata per jam. Yang ketujuh, menentukan bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Berikut adalah cara perhitungan anggaran biaya tenaga kerja, yaitu anggaran biaya tenaga kerja sama dengan anggaran kerja dikali dengan tarif upah per jam kerja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kimia Usada, NIM 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari anggaran tenaga kerja. Yang pertama, harga pokok barang dapat dihitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua, tenaga kerja digunakan efisien karena perencanaan yang matang. Yang ketiga itu pengeluaran biaya untuk tenaga kerja lebih efisien dan dapat diatur. Dan juga sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Pengawasan biaya tenaga kerja ini dapat dibantu dengan adanya pendekatan yang baik dengan para buruh yang biasanya dapat diserahkan kepada seorang mandor atau supervisor. Nantinya supervisor ini akan membuat laporan secara harian atau bulanan tentang apa yang terjadi dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Siskandar Rezeki dengan NIM 2018-210-119. Saya di sini akan memberikan tentang ilustrasi menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pada tahun 2006 merencanakan produksi sebagai berikut. Pada triwulan 1, perusahaan ingin memproduksi sebanyak 1.200 unit, triwulan 2 sebanyak 1.300 unit, di triwulan 3 sebanyak 1.400 unit, dan di triwulan 4 sebanyak 1.600 unit. Untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, perusahaan melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap pencampuran dan yang kedua yaitu tahap finishing. Di tahap pencampuran, perusahaan membutuhkan waktu selama 2 jam dengan memberikan upah sebesar Rp600, dan di tahap finishing, perusahaan membutuhkan waktu 3 jam dan memberikan upah sebesar Rp750. Lalu dari informasi tersebut kita diminta untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2006. Berikut saya jelaskan cara untuk menyusun anggaran perusahaan tersebut pada tahun 2006. Lah, tadi saya sudah menjelaskan soalnya. Di sini kita diminta untuk yang pertama mencari anggaran jam kerja langsung, dan yang kedua kita diminta untuk mencari biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, kita mencari dulu anggaran jam kerja langsung. Jam kerja langsung. Nah, kita untuk mencari anggaran jam kerja langsung, kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita ada periode, lalu 2 tahap tadi yaitu tahap pencampuran, lalu ada tahap finishing. Nah, di sini kita mendapatkan total. Lalu di sini kita di tahap pencampuran kita mengalihkan unit yang diproduksi dikali dengan jam kerja. Kita ketemu jumlah. Lalu di tahap finishing juga kita menghitung unit dikalikan dengan jam kerja, lalu jumlah. Nah, di sini kita mempunyai 4 periode. Yang pertama yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Informasinya, di triwulan 1 kita memproduksi sebanyak 1.200 unit, di triwulan 2 kita memproduksi 1.300 unit, triwulan 3 kita memproduksi 1.400 unit, dan triwulan 4 kita memproduksi sebanyak 1.600 unit. Di tahap finishing juga sama,
di triwulan 1 kita memproduksi 1.200, triwulan 2 1.300, triwulan 3 1.400, dan di triwulan 4 sebanyak 1.600. Lalu yang membedakan di sini yaitu jam kerjanya. Jam kerja tahap pencampuran yaitu selama 2 jam dan di tahap finishing selama 3 jam. Kita tulis 2, 2, 2, 2. Di sini kita tulis 3, 3, 3, 3. Lalu kita kalikan 1.200 dengan 2. Hasilnya 2.400. Di sini hasilnya 2.600. Di sini hasilnya 2.800 dan di sini 3.200. Lalu di sini juga sama, kita kalikan. Hasilnya 3.600. Di sini 3.900, di sini 4.200, dan di sini 4.800. Lalu di sini kita punya total. Total di sini itu dari ini di total semua hasilnya 11.000. Di sini di total semua hasilnya 16.500. Lalu kita di total di sini kita hanya menghitung jumlah dari tahap pencampuran dan jumlah dari tahap finishing. Di triwulan 1 kita memproduksi sebanyak 6.000. Lalu di sini 6.500, di sini 7.000, lalu di sini 8.000. Kita jumlahkan keseluruhan jam TKL-nya selama 27.500. Ini adalah keseluruhan jam tenaga kerja langsung. Kita sudah mengetahui berapa jumlah dari jam tenaga kerja. Lalu untuk menghitung yang kedua, biaya tenaga kerja langsungnya, kita tinggal mengalihkan aja jumlah dari setiap tahap dikalikan dengan upah yang di sini. Nah, lalu kita hitung yang pertama di tahap pencampuran. Tahap pencampuran diketahui sebesar 11.000. Kita kalikan sama dengan 11.000 dikali dengan 600 rupiah. Jadi totalnya 6.600.000. Lalu di tahap finishing jumlah yang kita hitung sebanyak 16.500 sama dengan 16.500 kita kalikan dengan 750, ketemu 12.375.000. Lalu kita jumlahkan totalnya 18.975. Nah, dari sini kita tahu bahwa total biaya dari tenaga kerja langsung sebanyak 18.975.000. Lalu selanjutnya kita mencari biaya per unit. Untuk mencari biaya per unit kita tinggal membagi total biaya jam tenaga kerja langsung 18.975.000 kita bagi dengan total produksi kita sebesar 5.500. Hasilnya yaitu 3.450. Nah, 3.450 ini merupakan biaya per unit. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.